Gue dapat pertanyaan nih, pertanyaan yang sangat bagus menurut gue dari temanku golongan darah O. Dia tuh nanya, gimana sih Mbak bisa cuek kayak gitu? Mbak Ria, itu bisa melepaskan sesuatu di mana banyak orang bilang bahwa itu eman-eman buat dilepasin. Gue habis resign dari pekerjaan gue selama kurang lebih 7 bulan ini sebagai sales engineer di perusahaan kelas dunia, multinasional dari Swedia. Yap, alat berat dan pasti benefitnya ya, gitu-gitulah. Bagaimana cara gue untuk menghadapi ketakutan untuk resign, bagaimana cara gue memutuskan sampai resign, dan ini akan aku share ke kalian dan semoga ini bermanfaat buat kalian yang saat ini mungkin lagi bingung juga nih ya. So, I'll be back soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama, cuek, gak pekaan, gak perhatian? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Oke, jadi awal ceritanya gue dulu masuk ke perusahaan ini dan jujur gue ingat banget betapa bangganya saya ketika masuk perusahaan ini, yang mana rekan kerja kita itu nggak cuma orang-orang Indonesia ya, walaupun banyak kan juga orang Indonesia ya. Jadi udah kayak apa sih, rasa lokal ya sebenarnya. Beda ketika gue kerja di perusahaan Jepang sebelumnya, itu memang gue disupervisi langsung oleh orang Jepangnya. Nah sekarang gue disupervisi oleh orang lokal alias orang Indonesia. Pada kenyataannya memang agak jet lag juga ya, karena gue kan masuk ke perusahaan yang itu tuh di luar, gue belum pernah megang alat itu sebelumnya gitu. Dulu gue pegang boiler, tapi sekarang beda lagi. Terbiasa dengan slow pace, artinya gue tuh proyek satu tuh bisa kelar sekitar setahun 2 tahun, sedangkan di sini tuh nggak kayak gitu. Justru 1 bulan lu bisa handle seenggaknya ada 8 atau 9 proyek. Otomatis ada waktu yang harus gue korbanin ke anak, dan akhirnya gue memilih untuk melanjutkan. Jadi ketika udah burn out, mungkin itu trigger gue untuk lebih mendekat ke Allah, trigger gue untuk sholat istikharah dan lain sebagainya. Jawaban sholat istikharah menurut gue tuh nggak instan buat gue. Selama lu masih ragu, selama lu masih bimbang, selama lu belum mantap di salah satu titik, berarti lu harus tetap istikharah. Itu ya. Jadi poin penting dari istikharah itu bukan artinya lu harus mimpi, lu harus seperti apa enggak. Kalau selama lu masih belum mantap di satu sisi, ya istikharah terus. Jadi gua tuh sampai 4 bulanan gue lakuin terus itu istikharahnya. Sampai terakhir gua memutuskan untuk resign. Jadi awal-awal gue istikharah, bulan-bulan awal tuh gue mikir gini, nggak tahu kenapa tapi feeling gue kayak mikir nanti dulu, tunggu dulu gitu. Udah dari jiwa gue udah nggak mikirin masalah gaji, oh ya masih butuh gaji, enggak, gue nggak mikirin tuh. Waktu itu gue cuma mikir bahwa nanti dulu gitu. Ya kalau misalkan dipaksain resign juga ada lah, kalau misalkan uang ada insya Allah. Tapi nggak tahu kenapa kayak nanti dulu, tunggu dulu sebentar gitu. Karena belum ada yang mantep nih. Banyak kejadian ditunjukin sama Allah satu persatu. Mungkin itu hal biasa buat orang lain, cuman buat gue tuh itu matter dan itu penting. Akhirnya pada suatu titik, oke, gue mantep keluar. Nah, gue mantep keluarnya ini juga nggak serta-merta gue langsung keluar. Ada banyak setan-setan yang bilang bahwa lo udah tua ya, lo mau keluar, lo mau kerja di mana lo gitu. Ya kan, kayak lu nggak sayang lo, lu udah biasa pakai mobil, dikasih mobil, terus lu mau lepasin mobil itu. Yang benar aja. Kalau misalkan orang lain bilang bahwa eman-eman dilepas, akal gue juga sama, akal kita itu sama, logikanya sama bahwa ini sayang banget buat dilepas. Ini sayang banget loh kalau misalkan lu ninggalin ini semua, gaji segitu ya kan, tunjangan segitu, kerjaan yang lu suka. Dari situ juga sebenarnya ada banyak pertentangan. Setan-setan itu akan terus meniupkan ketakutan-ketakutan itu sehingga kamu semakin ragu. Sebenarnya apapun pilihan lo, itu akan jadi tantangan sendiri buat kamu. Nggak akan ada yang mudah. Lu stay juga sulit, maksudnya ada ujiannya. Lu keluar juga ada ujiannya. Sekarang tinggal bukan mampu atau nggak mampu. Urusannya adalah lu mau atau enggak gitu. Kalau lu mau, pastikan dulu. Yang lu mau itu memang yang Allah mau.
lu istikharah dulu. Coba cari tahu dulu ke jiwa kamu, ke roh kamu, soul-nya kamu. Sebenarnya ya Allah apa sih yang engkau mau? Jendela atau pintu untuk berkomunikasi ke Allah itu adalah hati kamu. Hati itu bukan masalah perasaan atau nafsu kamu, enggak. Hati itu lebih ke jiwa kamu. Urusannya jiwa, kadang lu nggak bisa ngejelasin secara logika akal manusia, kenapa sih gue mau ini gitu. Nggak ada satu alasan atau single reason, tapi ada banyak cerita di balik itu semua yang membuat aku memutuskan untuk resign. Bagaimana cara gue mengatasi ketakutan-ketakutan yang ditiupkan oleh setan itu adalah satu, aku menghadapinya, kan ini harus gue hadapi nih, gue nggak mau terus-terusan mengeluh di hal yang sama. Itu udah prinsip. Apalagi gue hidup dari itu. Stop, jangan jadi orang seperti itu karena lu nggak suka kan orang-orang kayak gitu. Gue nggak mau jadi orang yang gue nggak suka. Dan dari situlah gue bilang, oke, gue mantep bahwa gue mau keluar, gue nggak mau mengeluh di hal yang sama terlalu lama. Mau gue keluar atau nggak keluar, dua-duanya sama-sama sulit. Tinggal lu mau yang mana, mau milih ujian yang mana, lu mau milih mata kuliah yang mana itu terserah kamu. Gue udah mantep mau keluar, tapi gue takut nih. Jadi perkaranya adalah gue takut nih, ya kan. Caranya gue untuk menghadapi ketakutan gue sederhana. Hadapilah atau bayangkanlah ketakutan yang jauh lebih besar. Dan ketakutan yang lebih besar buat gue adalah akhir hayat yang gue menyesali itu. Paham gak? Jadi gue gak mau hidup terpaksa. Itu ketakutan terbesar gue adalah hidup terpaksa karena misalkan takut gak punya duit, takut gak punya rezeki, ya kan, takut gak bisa makan. Padahal sebenarnya itu semua udah dijamin sama Allah. Gue gak mau nanti pada akhirnya gue menyesali hidupku, menjalani hidup yang sebenarnya gak gue mau. At the end of your life, jangan sampai kamu merasa menyesal, andai aja dulu gue gini, andai aja dulu gue gitu loh. Jadi pertanyaannya kenapa gue bisa cuek? Actually, gue tuh gak cuek. Iya. Actually gue gak cuek. Gue juga sama mikirnya bahwa, eman-eman ya, sayang banget ya, kayak gitu. Gue juga bukan orang yang, gak apa-apa, nanti setelah ini gue juga dapat kerjaan ganti yang baru. Enggak, bukan itu. Motivasi buat gue itu gak terlalu menggerakkan gue. For information, dan bagi banyak golongan darah itu seperti itu, salah banget. Tapi kasihlah ketakutan-ketakutan gitu, baru nanti dia bergerak. Jadi gue cuma takut menjalani hidup yang gak gue mau, gue takut menjalani hidup yang terpaksa, yang akan gue sesali nanti ketika mungkin usiaku udah lebih dari 50 tahun insya Allah. Jadi gue gak mau itu. Tapi pastikan bahwa apa yang lo mau itu sesuai dengan yang Allah mau dari istikharah. Dan kamu gak perlu maksain bahwa harus keluar sekarang, harus nih. Kadang-kadang istikharah itu bisa berlangsung berbulan-bulan. Seperti dulu gue disuruh untuk nunggu dulu sampai semuanya ditunjukkan dan gak ada alasan tersisa sampai hilang alasan untuk stay. Gue gak merasa keren karena gue resign, tapi gue merasa keren karena gue tahu apa yang gue mau. Ketika lo istikharah, insya Allah kamu lebih yakin dan lebih pede bahwa Allah di sana. Mau sesulit apapun kalau kamu tahu bahwa Allah bantu, itu lebih menenangkan dibanding kamu tahu nih kayaknya oke, tapi ternyata ngeluh-ngeluh terus, kamu merasa sendiri. Itu jauh lebih menyengsarakan sih kalau buat gue, lebih menyiksa. So jangan terlalu dianggap berat yang namanya hidup. Selama lu masih hidup itu Allah pasti tanggung kebutuhan kamu, ya kan. Tinggal lu mau bersyukur atau enggak, lu terlalu berangan-angan mau ke luar negeri atau enggak, itu urusan lain. Oke? So la haula wala quwata illa billah, doain buat gue semoga dapat kerjaan yang pas dengan kondisi gue saat ini. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.